Kios Batu Ariel Azril Mr. Smile. Kios Batu Ariel Azril Mr. Smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Azril Ariel Mr. Smile Batu Akik. Hari ini kita gosok batu yang super ngeri lagi, pemirsa. Kalau dilihat batu ini biasa-biasa saja ya, pemirsa. Nah, itu dia yang mengerikan historinya. Pelanggan yang punya batu ini minta dibuatkan menjadi batu cincin, minta digosokin, pemirsa, nanti dipasang keringnya. Untuk bentukan batunya, pemirsa, si abang yang punya batu ini minta digosokin agak mumbul atau tinggi, karena kan batu yang kita gosok, pemirsa, batu mengerikan. Jadi kita gunakan masker astronot sebagai pengaman, biar cepat jadinya ini batu segera kita eksekusi. Seperti biasa kita gosok batu ini. Sebelum kita ambil satu polaan, benar-benar kita perhatikan teksturnya yang paling bagus. Coba kita intip, kita kupas dulu sedikit ini batu. Oh, ternyata pemirsa ini batu renyah sekali. Bunyinya di mata potong lain sekali, pemirsa. Ayo tebak, pemirsa di rumah, yang tahu nggak ini jenis batu apa? Aduh, ada pori-porinya lagi, pemirsa, ini batu. Kira-kira ada nggak yang padatnya ini batu ya, pemirsa? Kita kupas terus aja sampai ketemu teksturnya yang padat. Nah, sekarang kita coba dibelah bagian tengahnya. Mudah-mudahan bagian tengahnya padat. Agak kelihatan lumayan ya, pemirsa, bagian tengahnya di saat kita sudah belah. Kita belah lagi, kita pola kasar di mesin potong sampai setengah jadi. Seperti biasa, seterusnya kita proses penggosokannya di mesin gurinda. Lanjut terus, kalau nggak ada halangan kita proses sampai menjadi batu cincin. Oh iya, pemirsa, ini batu. Ini batu kata si abang yang punya. Ini bongkahan batu super ngeri. Jadi awalnya ini batu didapat, pemirsa. Awalnya si abang ini kehilangan seekor kambing. Nah, itu dia, pemirsa, si abang ini tinggalnya di sekitaran kebun sawit. Nah, di sana ada rawa-rawa, pemirsa. Dikabarkan nggak cuma kambing si abang ini yang sering hilang. Peliharaan hewan ternak warga di sekitaran juga sering dilaporkan hilang, pemirsa. Usut punya usut, nggak taunya di rawa-rawa sekitaran kebun sawit tersebut. Salah satu warga sempat melihat ada seekor buaya lagi mengejar seekor ayam jantan. Setelah ayam jago tersebut dicaplok sama buaya, lalu diseret ke rawa-rawa tersebut, pemirsa. Ya, ini batu empuk-empuk juga digosoknya ya, pemirsa. Tadi sudah kita pola di mesin potong. Kita lanjutkan tahap demi tahap proses gosok batu ini. Bagian bawahnya sudah digosok, sudah rata. Sekarang bagian lingkarannya kita gosok, kita sesuaikan dengan ringnya. Lanjut, setelah ini kita gosok bagian atasnya, kita simetriskan. Nah, nanti seperti biasa sebelum masuk ke proses amplas, kita pastikan juga seluruh permukaannya kita gosok dengan cara pelan-pelan sambil digoyang-goyang, agar nanti mudah mengamplasnya kalau batunya sudah benar-benar rata. Lanjut lagi, pemirsa, di saat ada warga yang melaporkan melihat seekor buaya lagi menyeret-nyeret ayam jago ke rawa-rawa. Abang ini curiga juga, pemirsa, bahwa abang ini kehilangan seekor kambingnya. Rasanya juga buaya tersebut yang memakannya. Tanpa menunggu waktu lama, si abang ini melapor pada RT dan mengumpulkan warga sekitar biar tidak terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Soalnya sudah 2 ekor hewan ternak warga yang hilang dimakan buaya, dan tidak ingin hewan ternak berkelanjutan hilang. Jadi warga di sekitaran kampungnya si abang ini kerjasama untuk berburu buaya tersebut dan mengerahkan beberapa ekor anjing. Dan tidak lama berselang, pemirsa,
Semua warga ikutan berburu, sudah menyisir sepanjang rawa-rawa tersebut. Alhasil pemirsa, benar saja ada seekor anjing yang menggonggong-gonggong, dan tampak yang digonggongin tersebut pemirsa seekor buaya besar, dan warga beramai-ramai menangkap buaya tersebut. Karena banyaknya warga yang ikut pemirsa, jadi emosinya pada nggak bisa dikontrol. Pas ngelihat buaya darat tersebut, ada memukul dengan batu, ada juga menancapkan sebuah tombak. Pukulan demi pukulan, hantaman demi hantaman. Tiba-tiba saja pemirsa, buaya tersebut kejang-kejang dan muntah-muntah. Nah, pas di saat buaya tersebut muntah-muntah pemirsa, abang ini melihat ada sesuatu yang disemburkan dari muntahannya. Pas dicolek-colek dengan ranting pemirsa, nggak taunya ada suatu benda keras berwarna putih. Lalu si abang ini mengambilnya pemirsa, dengan tangannya beralaskan kantong kresek. Benda tersebut dicuci, benda tersebut ada bobotnya. Si abang ini sempat berpikiran macam-macam pemirsa, sempat berpikiran benda tersebut yang dimuntahkan batu mustika. Makanya itu pemirsa, si abang ini minta gosokin menjadi batu cincin. Singkat cerita, buayanya pemirsa udah kejang-kejang dan muntah-muntah, akhirnya tewas. Pas dibelah bagian perutnya, ternyata benar ditemukan tulang belulang dan masih menyisakan kepala kambing. Dan benar si abang ini duganya kambingnya hilang ditelan buaya. Ngomong-ngomong, ini batu sudah selesai diamplas bagian bawahnya pemirsa, udah licin tadinya, dan juga sudah dipasang stik. Dan tahap pengamplasan bagian atasnya juga sudah selesai menggunakan amplas ukuran 1000. Ini tinggal proses penghalusan menggunakan amplas ukuran 3000. Soalnya ini batu empuk. Sudah mengkilap batunya diamplas, lanjut kita rapikan ringnya, bagian lehernya masih tebal. Jadi kita tipiskan menggunakan amplas ukuran 150. Nah, itu dia pemirsa, mengapa saya menggunakan masker pengaman. Soalnya batu yang kita gosok kali ini hasil dari muntahan seekor buaya. Nah, takutnya pemirsa, buaya tersebut kena corona, dan bisa jadi juga buaya tersebut kena virus moneter. Tapi semoga aman ya pemirsa. Ringnya tadi sudah selesai kita amplas, segera ini kita mengkilapkan menggunakan serbuk intan. Kita poles atas dan bawah seluruh permukaannya hingga mengkilap-kilap. Sudah mengkilap semua, dipoles atas dan bawah, segera kita pasang ringnya. Kita getok dulu pelan-pelan menggunakan palu, dan nanti kita pastikan lagi rapat menggunakan paku. Kita ketrik seluruh bagian leher pada ring menggunakan paku. Oh ya pemirsa, di rumah dikarenakan batu ini kita gosok, batu yang super ngeri, batu hasil muntahan buaya. Agar saya terus semangat membuat konten, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe bagi yang belum. Selesai sudah proses pemasangan ring. Lanjut kita kikir bekas ketrikannya pemirsa menggunakan kikir biar rapi. Aha, batu mengerikan selesai, kita proses penggosokannya. Begini hasilnya. Untuk bentuk gosokannya pemirsa sesuai permintaan yang punya. Bentuk gosokannya agak mumbul. Untuk warna pada batu ini nggak beda jauh dengan bongkahannya ya pemirsa. Sebelum menjadi batu cincin, batu ini tadi saya sangat khawatir. Soalnya bongkahannya pemirsa sangat rentan pecah sekali, alias empuk juga ringkih. Dan alhamdulillah pemirsa, kita berhasil menggosok batu ini menjadi batu cincin hingga rapi. Dan untuk simetrisnya batu ini lumayan. Tapi agak disayang pemirsa, karena pada batu ini kalau dilihat warnanya kita sangat susah membedakan berapa mengkilapnya batu ini. Begini bentuk serat dalamnya pemirsa, agak-agak mirip dengan batu fosil mani gajah, dan mirip juga seperti garam.
Baru diduga ini batu mustika buaya. Kalau masalah getaran tetap ada. Lumayan ajib batunya. Sekian, terima kasih.